Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Hilyatul Salsabila and my partner is Milati Hanifa and Salsabila. We are from Group 8 and we will discuss about losses incurred by microorganisms in the environmental field. The loss incurred by microorganisms in the environment. Microorganisms or microbes are living organisms that are very small and can only be observed with the aid of a microscope. Some microorganisms are composed of one cell or unicellular, and some are composed of several cells or multicellular. Jadi, mikroorganisme atau mikroba ini merupakan organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati dengan bantuan mikroskop. Beberapa mikroorganisme ini tersusun dari satu sel atau uniselular dan beberapa tersusun dari banyak sel atau multiselular. Mikroorganisme ini ada di mana-mana. Interaksi dengan mikroorganisme atau dengan mikroorganisme lain dapat berlangsung dengan cara yang aman dan menguntungkan atau merugikan. Mikroorganisme juga sering dikatakan dengan penyakit infeksi atau pembusukan makanan. Akan tetapi, sebagian besar mikroorganisme justru berkontribusi pada keseimbangan ekosistem lingkungan, terutama bagi kesejahteraan umat manusia. Even short unicellular organisms are only composed of one cell. These microorganisms show all the characteristics of a living organism, namely metabolisme, kedua reproduksi, ketiga membedakan, yang keempat berkomunikasi, dan yang kelima berkembang. B. Type of microorganism that can make loss in the environment field. Selanjutnya yaitu jenis mikroorganisme yang dapat merugikan lingkungan. Number 1. Paracoccus denitrificans. Paracoccus denitrificans is an important cause of the loss of nitrogen fertilizer in agriculture soil. This is possible because of a chemical process called denitrification, in which nitrogen is converted to nitrous oxide to produce nitric oxide and nitrous oxide, which cause atmospheric damage. Jadi, Paracoccus denitrificans ini adalah bakteri kokoid yang memproduksi nitrat gram negatif. Bakteri ini ditemukan di tanah di bawah lingkungan aerobik dan atau anaerob. Ia dikenal sebagai ekstrofil karena ia memiliki kemampuan untuk hidup di berbagai jenis media dan lingkungan. Sifat denitrifikasi Paracoccus ini merupakan penyebab pentingnya hilangnya pupuk nitrogen di tanah pertanian. Ini dimungkinkan karena proses kimia yang disebut dengan denitrifikasi, di mana nitrogen diubah menjadi nitrogen oksidasi untuk menghasilkan oksida nitrat dan dinitrogen oksida yang menyebabkan kerusakan di atmosfer. Klasifikasi dari Paracoccus denitrificans ini kingdomnya yaitu Bacteria, filum Proteobacteria, kelas Alpha Proteobacteria, ordo Rhodobacterales, famili Rhodobacteraceae, genus Paracoccus, dan spesies Paracoccus denitrificans. Number 2. Escherichia coli. Jadi, bakteri E. coli ini adalah penghuni normal saluran pencernaan manusia dan hewan berdarah panas. Bakteri E. coli ini menyebabkan polusi air atau pencemaran air. Kehadiran bakteri E. coli ini dengan jumlah tertentu dalam air dapat digunakan sebagai indikator adanya zat patogen.
Nah, untuk klasifikasi dari bakteri E. coli ini, kingdomnya yaitu Bacteria, filum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, order Enterobacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus Escherichia, dan spesies Escherichia coli. Okay, I'm Heliatul Salsabila. Will be continue explain about Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus causes aspergillosis in poultry. These diseases attack respiratory tract due to inhalation of air containing spores from moldy phase. Although rare, these diseases can attack humans. Nah, jadi Aspergillus fumigatus ini dapat menyebabkan aspergillosis pada unggas. Penyakit ini menyerang saluran pernafasan akibat menghirup udara yang mengandung spora dari kotoran berjamur. Namun, jenis jamur ini juga dapat menyerang penyakit bagi manusia, seperti saluran pernafasan. Jadi, jamur ini juga dapat menyebabkan polusi pada udara. And then classification of this fungi, the kingdom is fungi, and then phylum is Asmicota, class in Eurothiomycetes, order Eurothiales, family in Trichocomaceae, genus Aspergillus, and species is Aspergillus fumigatus. Next is Streptococcus pneumoniae. Streptococcus is bacteria that has shape like chain. This bacterial infection can affect anyone at any age. Then the classification of this bacteria is kingdom is bacteria, phylum is Firmicutes, class in Diplococci, order in Lactobacillus, family Streptococcae, genus Streptococcus, and the species is Streptococcus pneumoniae. Nah, jadi jenis bakteria ini merupakan jenis bakteria yang memiliki bentuk seperti rangkaian rantai. Nah, biasanya bakteria ini dapat menyerang bagi semua kalangan manusia maupun di usia berapapun. Bakteria ini juga dapat menyebabkan polusi udara, sehingga udara itu dapat rusak akibat bakteria ini, karena jika seseorang menghirup udara yang terkandung bakteria ini akan menyebabkan infeksi yang bervariasi dari ringan hingga berat, seperti radang infeksi tenggorokan hingga radang paru-paru dan selaput otak. Then is Clostridium botulinum. These bacteria include bacteria found in wells, which can damage water pollution. These bacteria are mostly found in canned food products, but not by a perfect heating process. And the classification from the bacteria is the kingdom is bacteria, phylum is Firmicutes, and then class is Clostridia, order in Clostridiales, family Clostridiaceae, genus Clostridium, and the species is Clostridium botulinum. Nah, Clostridium botulinum ini termasuk jenis bakteri. Nah, dia itu dapat menyebabkan terjadinya botulisme. Clostridium botulinum ini adalah bakteri yang memproduksi racun botulin. Nah, penyebabnya itu dapat terjadi botulisme. Bakteri ini masuk ke dalam genus Clostridium bakteri. Ini pertama kali ditemukan pada tahun 1896. Dia termasuk dalam jenis bakteri gram positif anaerob obligat, tidak bisa hidup bila terdapat oksigen, motil dapat bergerak dan menghasilkan spora. Nah, jenis bakteri ini dapat menyebabkan polusi pada air. Next is about Thiobacillus. In new settlements that are originally rice fields, if
the palm water is stored, it becomes smelly or foul smell. This is caused by presence of sulfur bacteria such as Thiobacillus, which have the ability to reduce sulfate compound to hydrogen sulfide. And the classification of this bacteria is the kingdom is Bacteria, phylum Proteobacteria, class Beta Probacteria, order Nitrosomonadeles, family Thiobacilliaceae, genus Thiobacillus, and the species is Thiobacillus. Nah, Thiobacillus ini merupakan jenis kelompok organisme bakteri. Dia ini dapat kerugian seperti air pompa dapat disimpan sehingga air pompa tersebut dapat menjadi bau atau busuk. Nah, biasanya di permukiman yang baru asalnya persawahan, kalau ada air pompa yang disimpan menjadi bau, nah itu disebabkan oleh adanya belerang yang belerang misalnya Thiobacillus yang mempunyai kemampuan untuk mereduksi senyawa sulfat menjadi hidrogen sulfida. Virus selanjutnya yaitu influenza tipe A. Influenza tipe A merupakan virus yang mampu menyerang hewan. Akan tetapi, seringkali virus influenza tipe ini juga menyerang manusia dan bisa menyebabkan kerusakan serius pada sistem pernafasan. Hewan jenis unggas merupakan penyebar utama virus ini pada hewan lain maupun manusia. Influenza tipe A merupakan virus influenza yang seringkali menjadi wabah di negara-negara tropis karena mampu tersebar tidak hanya melalui hewan unggas, tetapi juga melalui kontak antar manusia. Dapat dilihat pada slide klasifikasi virus influenza tipe A ini yaitu kingdom virus, phylumnya Negarnaphicota, kelas Intophirocotina, ordo Articulavirales, famili Orthomysophiridae, genus Alpanifluenzavirus, dan spesiesnya influenza A virus. Selanjutnya yaitu Microcytis aeruginosa. Dapat menghasilkan neurotoksin atau lipopolisaccharides dan hepatoksin. Akibat dari mikrotoksin yang dihasilkan, alga ini menjadi penyebab polusi air minum. Selain itu, pengaruhnya terhadap jumlah oksigen di air dapat mengakibatkan kematian ikan dan kehidupan air lainnya. Dapat dilihat pada slide, klasifikasinya yaitu kingdom Bacteria, phylumnya Cyanobacteria, kelasnya Cyanophysae, ordo Chorocosales, famili Microcitaceae, genusnya Microcitaceae, spesiesnya Microcytis aeruginiosa. Nah, selanjutnya yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Adalah bakteri penyebab penyakit tuberkulosa. Pertama kali dideskripsikan pada tanggal 24 Maret 1822 oleh Robert Koch. Mycobacterium tuberculosis memiliki lapisan lilin yang tidak biasa pada permukaan sel karena adanya asam mikolik. Lapisan ini membuat sel tahan terhadap pewarnaan gram. Akibatnya, Mycobacterium tuberculosis dapat teridentifikasi baik oleh gram negatif atau gram positif. Pewarnaan acid fast seperti Zell-Nails atau pewarnaan Flowers seperti Auramin dapat digunakan sebagai salah satu metode identifikasi Mycobacterium tuberculosis dengan mikroskop. Fisiologi dari Mycobacterium tuberculosis adalah aerob yang dapat membutuhkan oksigen dalam kadar tinggi. Bakteri ini merupakan patogen pada sistem pernafasan mamalia yang terutama menginfeksi paru-paru. Metode diagnostik paling sering digunakan untuk tuberkulosis adalah tes kulit tuberkulin, pewarnaan tahan asam, kultur, dan rantai berantai polimerase. Untuk klasifikasinya dapat dilihat pada slide.
Kingdomnya yaitu bakteria, phylumnya Actinobacteria, kelas Actinobacteria, orde Mycobacterialis, famili Mycobacteriaceae, genus Mycobacterium, dan spesies Mycobacterium tuberculosis. Bakteri selanjutnya yaitu Salmonella. Salmonella adalah penyebab utama dari penyakit yang disebarkan melalui makanan. Pada umumnya, Salmonella menyebabkan penyakit pada organ pencernaan. Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella disebut dengan Salmonellosis. Ciri-ciri orang yang mengalami Salmonellosis adalah diare, kram perut, dan demam dalam waktu 8 hingga 72 jam setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi Salmonella. Gejala lainnya seperti sakit kepala, mual, dan muntah-muntah. Dapat dilihat pada slide klasifikasi bakteri Salmonella, yaitu kingdomnya Bacteria, phylumnya Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Enterobacterales, famili Enterobacteriaceae, genusnya Salmonella, dan spesies Salmonella enterica. Sekian hasil diskusi dari kelompok 8. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.